Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindil Sulaiman dengan NIM C1025154. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yang berjudul Pembukuan dan Pencatatan, Pemeriksaan Pajak, Penyidikan, dan Sanksi Pajak. Yang pertama, pengertian pembukuan dan pencatatan. Pencatatan adalah data-data yang dikumpulkan secara teratur dari peredaran, penerimaan, dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Dan di dalamnya juga termasuk atas penghasilan yang berasal dari objek pajak maupun penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Sedangkan pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dengan mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta total perolehan dan penyerahan atas barang atau jasa. Data yang dikumpulkan tersebut nantinya akan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Lalu, perbedaan pembukuan dan pencatatan. Pembukuan dan pencatatan memiliki perbedaan, yaitu yang pertama perbedaan wajib pajak. Berikut merupakan kriteria wajib pajak yang harus menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan yang pertama merupakan wajib pajak badan. Yang kedua merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Lalu wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan, yaitu yang pertama merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dapat menggunakan NPPN dalam menghitung jumlah neto dengan syarat harus memberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan pertama tahun pajak. Yang kedua, merupakan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, yaitu syarat pembukuan dan pencatatan. Syarat penyelenggaraan pembukuan. Untuk pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Pembukuan terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga pajak yang terutang nantinya dapat dihitung. Lalu berikutnya syarat menyelenggarakan pencatatan. Dalam pencatatan harus menggambarkan adanya peredaran atau penerimaan dan jumlah penghasilan bruto yang diperoleh. Lalu harus menggambarkan adanya penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha atau tempat usaha, maka pencatatan harus secara jelas untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan. Wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Selanjutnya ada perbedaan bahasa. Bahasa pada pembukuan. Pembukuan dilakukan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah yang disusun dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa asing sesuai dengan perizinan dari Menteri Keuangan. Sedangkan bahasa pencatatan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah. Lalu, pengertian pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengelola data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan standar kewajiban perpajakan, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bisa dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah tahapan akhir untuk memastikan wajib pajak telah menyampaikan seluruh pemberitahuan tahunan secara jujur, benar, lengkap, serta jelas. Tujuan pemeriksaan pajak. Terdapat dua tujuan pemeriksaan pajak, yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain. Pengujian kepatuhan pajak dibagi menjadi 3 tipe pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lengkap, terfokus, dan spesifik. Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan pengujian kepatuhan mencakup seluruh pos dan surat pemberitahuan atau surat pemberitahuan objek pajak secara mendalam. Berbeda dengan pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus dilakukan pada satu atau beberapa pos dalam STP atau SPOP secara mendalam. Sementara itu, pemeriksaan spesifik dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam STP atau SPOP, data atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana. Lalu, pengertian dan tujuan penyidikan pajak. Penyidikan merupakan suatu proses berkelanjutan dari proses pemeriksaan yang mengidentifikasi adanya bukti permulaan. Bukti permulaan itu sendiri merupakan suatu keadaan, benda, atau bukti yang dapat memberikan petunjuk atas adanya suatu tindakan pidana perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan dengan menjadikan proses penegakan hukum ini sebagai upaya terakhir. Penegakan hukum di bidang perpajakan ini harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan yang pertama agar aktivitas penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kedua, pemulihan kerugian atas pendapatan negara. Ketiga, memberikan efek jerak pada pelaku penyelewengan pajak dan efek gentar kepada calon pelaku penyelewengan pajak. Keempat, memberikan keadilan dan kepastian hukum dengan menjunjung tinggi nilai integritas. Lalu, pelaksanaan penyidikan pajak. Penyidikan pajak dimulai ketika Direktorat Jenderal Pajak menemukan identifikasi kuat adanya tindak pidana perpajakan saat pemeriksaan awal. Setelah itu, Menteri Keuangan dapat menugaskan unit pemeriksaan internal untuk menginvestigasi bukti permulaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana pajak dapat diklasifikasi dan dikembangkan dengan bukti yang lebih mendalam. Tahap ini mencakup pemeriksaan awal, yaitu mengumpulkan bukti permulaan, lalu penyelidikan, yaitu mencari dan mengumpulkan bukti tambahan, lalu pengertian dan jenis-jenis sanksi. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundungan Undang-Undang Perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Jenis-jenis sanksi pajak secara umum sanksi terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pertama, sanksi administratif. Sanksi administratif dalam perpajakan adalah pembayaran kerugian ditimbulkan wajib pajak pada negara yang berupa denda, bunga, dan kenaikan harga. Lalu, sanksi pidana. Sanksi pidana terapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran atau tindak kejahatan dalam pembayaran pajak dan merupakan langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan pembayaran pajak. Sanksi pidana ada 3, yaitu denda pidana,
pidana kurungan, dan pidana penjara. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah pencatatan adalah data-data yang dikumpulkan secara teratur sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, sedangkan pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dengan mengumpulkan data dan informasi keuangan. Pembukuan pencatatan memiliki perbedaan dalam wajib pajak, syarat penyelenggaraan, serta bahasa yang digunakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan pemeriksaan pajak merupakan tahap akhir untuk memastikan wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan secara jujur, benar, lengkap, serta jelas. Dan penyelidikan merupakan suatu proses berkelanjutan dari suatu pemeriksaan yang mengidentifikasi adanya bukti permulaan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.